Ini ada pertanyaan untuk Ustadz Engkos dari, ada dua sekaligus saya bacakan mungkin ya. Yang pertama dari Ibu Rodiah. Apa alasan ibu kota Mesir pindah ke Kairo dari Alexandria? Dan yang kedua, bagaimana tanggapan dari, ini dari Pak Irfan di Bogor. Bagaimana tanggapan dan reaksi dari masyarakat Romawi atau masyarakat Mesir juga ya ketika wilayah mereka dikuasai oleh umat Islam di Mesir ini, Ustaz? Silakan, Ustaz Engkos. Yang pertama apa? Ulangi. Kenapa dipindah dari Alexandria ke Kairo? Romawi itu ya? Iya. Oh, oke. Pertama Islam. Ini Alexandria ya tahun ya, sebenarnya the Great Alexander itu yang melakukan Alexandria kan karena ada Alexander Agung kan? Iya, dari Macedonia. Itu Romawi atau sebelum itu? Saya kira kan jauh sebelum itu ya. Iya. Sudah itulah katakanlah. Kalau ini kan pada masa-masa Omar bin Khattab. Artinya Alexandria saya kira belum besar seperti halnya Kairo, Ainu Syam pada waktu itu. Oke. Artinya yang saya tahu bahwa Alexandria ini kalau pakai kereta itu kita 4 sampai 5 jam ya Alexandria. Pertama Alexandria itu kan daerah pantai ya. Daerah laut ya. Itu yang pertama. Sementara Kairo kan daerah hanya Sungai Nil. Lalu saat itu Romawi pada saat itu tentu belum memiliki kekuatan pasukan laut ya, atau angkatan laut yang bagus, yang handal ya. Tapi masih pasukan-pasukan yang mungkin perahu-perahu kecil. Makanya tentu pertimbangan efektivitas strategi saja bahwa pasukan yang mungkin angkatan lautnya tidak kuat ya tentu lebih memilih Kairo atau Kairo ya sebagai markas. Dan kita tahu kalau Alexandria karena daerah pantai kan pasti landai ya, landai kan, tidak ada bebukitan. Kita lihat Kairo itu banyak bebukitan, banyak gunung-gunung ya, gunung-gunung yang keras, bukit lah, bukan gunung mungkin. Yang sangat strategis untuk jadi benteng. Alexandria kan nggak ada benteng, tapi di Mesir kan ada benteng Salahuddin, lalu ada tadi benteng Babilonia yang menggambarkan memang konstruksi konstruksi ataupun geografisnya Mesir. Geografisnya Kairo itu sangat strategis untuk adanya benteng. Dan Romawi kan biasa dengan budaya benteng, makanya mereka mengambil pilihan bahwa bermarkas itu harus di Kairo bukan di Alexandria. Yang kedua bagaimana? Bagaimana reaksi masyarakat di Mesir setelah kaum muslimin menguasai negeri mereka jatuh ke tangan kaum muslimin? Pertama, ketika sebelum Kairo ditaklukkan saja kan, Ainu Syam ditaklukkan saja kan, penaklukan kota Bursaid bahasa Arabnya Bursaid, itu kan sudah ada bantuan dari orang-orang Koptik. Artinya Islam kan ya, orang Mesir kan belum Islam sampai datangnya Amr bin As. Islamisasi muncul ketika sudah Mesir ditaklukkan oleh Amr bin As. Amr bin As diangkat gubernur oleh Omar bin Khattab. Praktis di sanalah awal dakwah, Islamisasi terjadi melalui penaklukan kota Kairo pada saat itu. Dan tadi kan kita tahu mulai Sinai sudah ditaklukkan, terus Bilbis, kemudian Bursaid, kemudian Kairo. Tentu ini kan semua fase-fase Islamisasi dimulai dari katakanlah Mesir Selatan sampai ke Mesir Utara. Dan sehingga terbebaskan semua dari ini. Praktis Kristen Koptik tergerus oleh kedatangan dakwah yang bijak dari Amr bin As. Maka kita tahu sampai sekarang Kristen Koptik mungkin tersisa sampai hanya 10%, 10 sampai 12% saja. Sisanya adalah Yahudi mungkin hanya 5%, dan yang paling banyak tentu adalah kaum muslimin. Artinya justru jadi berkah ya bagi orang
penduduk Mesir dengan datangnya Amr bin As. Karena peradaban Islam muncul, ketenangan hidup muncul, humanisme atau kemanusiaan juga bisa dijaga, berbeda dengan Romawi yang memang datang sebagai penakluk, tapi mereka gagal menaklukkan hati orang Mesir. Romawi kan dengan peradaban Kristen, tetapi tidak bisa mengkristenkan seperti hanya Romawi. Karena ingat Kristen Koptik itu jauh, itu kan Kristen tradisional, Kristen Ortodok, yang mereka tidak seperti katakanlah Katoliknya atau Protestannya yang kita kenal. Mereka punya imam atau apa ya, paus tersendiri gitu dari dibanding itu. Yang jelas saya kadang terkecoh lah dengan orang Kristen Koptik. Kadang saya baca salam, dia jawab lagi dengan bahasa Arab sih. Assalamualaikum, bilang. Dia dijawab, salam al-Masih, semoga engkau diselamatkan al-Masih. Aduh, kata saya. Bahasa Arabnya bagus-bagus lagi, pinter-pinter lagi, maklum orang Arab, tapi kafir, non Muslim. Dan ternyata baru tahu setelah saya mungkin 6 bulan di sana, kalau ingin bedain mana Mesir yang Muslim dengan Mesir yang non Muslim, ya cukup lihat aja pergelangan tangannya. Kalau ada tato salib, oh berarti dia adalah Kristen Koptik. Makanya kalau ada orang Arab datang ke kita, segera pegang tangannya, tangan kirinya ya, coba pelototin apakah ada di telapak tangannya ini ada salib enggak. Gitu. Tapi Kristen Koptik ya, bukan Katolik atau Protestan. Kalau alam. Artinya orang-orang Kristen Koptik ini punya kemiripan yang cukup banyak dengan orang Islam di Mesir itu ya? Itu mungkin yang Kristen yang di Suriah yang ortodok banget ya. Itu yang juga apa namanya Ustaz itu. Ya? Itu agak mirip tuh. Kristen Suriah. Tapi kalau ini sih enggak. Ini sih enggak apa ya, Kristen Ortodoknya ini istilah Ortodok menyimpang banget lah, enggak ada. Yang jelas sih ya, kita terkecoh aja waktu mereka kebaktian kan pakai bahasa Arab. Allahumma ighfir lana dzunubana, sama aja, Bro. Tipu. Makanya mohon maaf ya, saya yang gaul dengan orang kafir jago bahasa Arab, saya nggak respect sama orang yang jago bahasa Arab. Dia belum tentu Muslim. Kalau kita kan dengar Arab pasti Muslim, pasti ulama, belum pasti tentu. Belum tentu itu. Kita yang gaul dengan orang Yahudi yang jago Arab, orang kafir yang jago Arab, gimana ya perasaan itu? Ya biasa aja lah gitu ya. Ya tolong jangan tertipu lah sama yang bahasa Arabnya bagus, belum tentu dia baik gitu. Ya mohon maaf ya kepada kiai-kiai ini. Gak mau ya. Jazakallah khair Dr. Enggas.